Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 12 BDP. Di pertemuan kedua ini, Ibu akan membahas materi mengenai mapel pengelolaan bisnis retail. Untuk kalian, harap membuka buku yang kalian dapati dari sekolah seperti ini. Jika kalian sudah, lalu buka di bagian halaman 7 mengenai bab 1, yaitu prosedur administrasi bisnis retail. Kiranya kalian dapat menyimak materi yang pada hari ini Ibu berikan. Sebelum kita memulai materinya, ada baiknya kita mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama di bab 1, prosedur administrasi bisnis retail. Adapun poin A, memahami bisnis retail. Bisnis retail yaitu kegiatan yang melakukan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat ketatausahaan. Jadi, bisnis retail itu bisa disebut juga yaitu pekerjaan yang bersifat ketatausahaan. Lalu, fungsi bisnis retail yang pertama yaitu membeli dan menyimpan barang. Yang kedua, memindahkan hak milik barang kepada konsumen. Yang ketiga, memberikan informasi mengenai sifat dasar dan cara penggunaan suatu barang. Yang keempat, memudahkan konsumen untuk membeli barang karena perusahaan retail beroperasi di lokasi yang mudah terjangkau dan nyaman. Lalu kemudian memudahkan konsumen memilih produk yang diinginkan karena berbagai produk yang diinginkan. Selanjutnya, mengubah produk ke dalam bentuk lain yang lebih menarik, lalu memberikan layanan purna jual produk tertentu dan ikut menangani keluhan yang ada pada konsumen itu sendiri. Yang terakhir yaitu pada situasi tertentu, peritel dapat memberikan kredit atau sewa kepada konsumen sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan mudah. Jadi sebenarnya mapel bisnis retail ini kalian selain mendapatkan teorinya di sekolah, kalian sudah mempelajarinya juga dan mempraktekannya itu di dunia usaha karena di kelas 12 BDP ini kalian sudah terjun langsung untuk melakukan program sistem ganda atau prakerin ada yang mungkin di hari-hari swalayan atau di Family Mart. Nah, ini kalian bisa praktekkan, waktu itu kalian mungkin sudah praktek pada saat kelas 11 dan yang sekarang ini kalian lakukan di kelas 12 ini. Semua yang ada di bahasan mapel ini itu sudah kalian lakukan. Misalkan kalian sudah belajar cara menyimpan barang itu seperti apa di gudang. Mungkin ada yang bagian gudang itu biasanya tahu bagaimana cara menyimpan barang di gudang, stok-stok barang di gudang itu seperti apa. Lalu di sini juga ada di fungsinya itu memberikan layanan purna jual kepada konsumen seperti apa, cara mengatasi konsumen yang mengeluh itu seperti apa, kalian sudah tahu, sudah praktek karena kalian sudah 2 periode untuk melakukan prakerin di dunia usaha. Di sini juga ada mengubah produk ke dalam bentuk lain yang lebih menarik. Di sini juga kalian mungkin di tempat prakerin diajarkan bagaimana cara mengemas produk supaya menarik perhatian dari si konsumen itu sendiri. Jadi mapel ini kalian sudah secara tidak langsung sudah kalian pelajari dan kalian praktekkan di dunia usaha. Lalu yang selanjutnya, contoh jenis-jenis retail. Yang pertama jenis-jenis retailnya berdasarkan kepemilikan. Yang pertama independent retail firm. Artinya pengecer yang beroperasi secara independen dan tanpa adanya afiliasi atau penggabungan. Jadi dia milik sendiri jenis retailnya. Yang kedua franchising atau waralaba, yang artinya sistem pemasaran di mana suatu perusahaan memberikan hak kepada pengusaha lain. Jadi dia adanya kerjasama dalam hal ini untuk mendirikan suatu bisnis retail. Lalu yang ketiga corporate chain, artinya itu kelompok usaha yang saling terkait dalam satu manajemen dan dimiliki
oleh beberapa pemegang saham. Jadi adanya kerjasama dari para investor. Lalu yang jenis-jenis retail yang kedua berdasarkan produk yang dijual, ada produk retailing. Kalian bisa lihat di buku yang kalian pegang sekarang di rumah, itu ada di sini independen retail farmnya itu berdasarkan produk yang dijual. Di sini ada yang pertama produk retailing. Di sini ada contohnya yaitu adanya Toserba. Mungkin kalian tahu Toserba, mungkin kalian juga sudah pernah belanja di sana seperti apa. Dan kalau kalian mau lihat gambar segala macamnya, kalian tinggal lihat yang ada di buku kalian. Lalu ada di sininya specialty store, yaitu di sini perusahaan pengecer yang fokus menjual jenis-jenis produk tertentu. Misalkan produk toko mainan, toys, atau sepatu olahraga. Itu bagian dari produk retailing. Lalu ada katalog showroom, di sini menjual barang-barang yang area pembelanjaannya kecil dan berdekatan dengan tempat pajangan. Misalkan kayak showroom-showroom selain mobil, itu ada showroom-showroom misalkan pembelanjaan alat-alat olahraga, itu contohnya. Lalu ada food and drugs retail, yaitu menjual makanan minuman seperti kayak minimarket atau supermarket. Yang mungkin kalian pernah prakrin itu termasuk di dalamnya, yaitu food and drugs retail. Lalu yang kedua ada service retailing. Service retailing ini yang pertama ada printed goods service, yaitu produk-produk yang menjual misalkan ada di sini penyewaan apartemen, mobil, lalu carpet cleaner, pembersih-pembersih untuk lantai dan sebagainya. Lalu di sini ada lagi yang menjual misalkan perawatan-perawatan khusus untuk misalkan cucian mobil atau perawatan taman atau dry cleaning. Yang ketiga, non-store retailing. Di sini contohnya misalkan ada media retailing, misalkan ada surat kabar, ada radio, ada televisi, telepon. Lalu di sini ada mail order, ada vending mesin, yaitu misalkan contohnya ini mesin-mesin penjual minuman yang terdapat misalkan di pasar-pasar swalayan, hotel atau kantor-kantor. Lalu yang termasuk di non-store retailing ini adanya electronic shopping, contohnya misalkan ada alat-alat elektronik, ya bisa televisi, komputer, dan lain sebagainya. Lalu ada direct selling. Direct selling ini artinya itu penjualan yang langsung ke orang-orang tertentu untuk bertransaksi. Yang keempat, berdasarkan strategi penetapan harga. Biasanya harga sudah ditentukan, merek juga sudah ditentukan untuk nantinya ditawarkan oleh si konsumen. Yang terakhir adalah berdasarkan lokasi. Lokasi biasanya yang mudah dijangkau, yang mungkin area parkirnya lebih luas, biasanya konsumen lebih menyukai itu karena merasa nyaman, secure, safety. Biasanya konsumen itu lebih memilih yang tempatnya itu terjangkau, lalu biasanya harga dan area parkirnya luas. Itu saja materi yang Ibu bisa berikan hari ini di pertemuan pertama untuk arti bisnis retail dan fungsi serta jenis-jenis retailnya. Untuk selanjutnya kalian bisa pahami lagi. Nanti di pertemuan kedua akan Ibu bahas lagi yang di pertemuan pertama. Kiranya itu saja dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.